Mari bersama kita akan lihat dalam Matius pasal yang ke-10 dan kita akan baca ayat yang ke-8. Kemarin kita sudah bahas ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dan sekarang kita akan lihat ayat yang ke-8 dari Matius pasal yang ke-10. Firman Tuhan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Jadi Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi, ya. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, mereka perlu mengusir setiap setan-setan, ya, menyembuhkan setiap sakit penyakit, ya. Siapapun yang punya kelemahan harus disembuhkan. Karena murid-murid telah menerima kuasa daripada Yesus. Jadi ketika Yesus memanggil murid-muridnya, maka Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk melenyapkan setiap kelemahan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, ketika saya membaca ini, saya melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Kenapa saya katakan dia pribadi yang luar biasa, saudara? Karena Yesus memiliki kuasa, ya, dan kuasa itu diberikan kepada murid-muridnya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya atau rasul-rasul yang lainnya, kalau saya coba untuk membandingkan Yesus dengan mereka, katakanlah dalam perjanjian lama, ada seorang nabi yang bernama Elia. Nah, Elia ini adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib. Ya, dia nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya. Nabi Elia ini pernah berdoa menurunkan api dari langit dan api pun turun. Nabi Elia ini pernah membangkitkan orang mati, ya. Nabi Elia ini, saudara, pernah berdoa langit tertutup sehingga tidak ada hujan selama 3 tahun lebih. Jadi Nabi Elia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai dahsyat oleh Allah. Tapi kalau saya coba bandingkan antara Nabi Elia dengan Yesus, ya, untuk melihat kuasa yang dimiliki oleh Nabi Elia dengan kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Kalau Nabi Elia mendapatkan kuasa dari Allah, sementara Yesus memiliki kuasa itu sendiri yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, ketika Elia hendak naik ke surga, kita mengingat Elia itu punya seorang murid yang bernama Elisa. Jadi Elisa meminta kepada Elia agar Elia bisa memberikan kepadanya urapan 2 kali lipat daripada urapan yang dimilikinya. Jadi ketika Elisa terus mengikuti Elia, Elia bertanya kepada Elisa, "Apa maumu?" Kemudian Elisa pun berkata, "Yang saya mau adalah 2 bagian daripada rohmu." Artinya Elisa ingin dipakai Tuhan 2 kali lebih hebat daripada Elia. Nah, ketika Elisa berkata demikian, saudara-saudara, maka Elia berkata kepada Elisa bahwa apa yang engkau minta adalah sesuatu yang sukar. Apa yang kau minta adalah sesuatu yang sulit. Ya, sukar permintaanmu itu. Ini adalah perkataan daripada Elia. Kalau dibandingkan saudara-saudara dengan Yesus ketika murid-muridnya datang kepadanya, maka Yesus memberikan kuasa, ya, mohon maaf saudara, ya. Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya dan Yesus tidak pernah berkata bahwa permintaan kalian sulit, ya, mengurapi kalian dengan kuasa kesembuhan ilahi untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, melenyapkan segala kelemahan adalah sesuatu yang sulit yang saya lakukan. Tidak. Yesus hanya sekedar, ya, mengembuskan Roh Kudus kepada mereka, maka mereka semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena memang berbeda, Elia itu dapat urapan daripada Allah, sementara Yesus adalah Allah itu sendiri. Sehingga dia bisa memberikan kuasa itu kepada murid-murid sekehendak hatinya. Bahkan saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ketika, ya, Elia berkata kepada Elisa, "Kamu akan dapat kuasa itu apabila kamu melihat aku naik ke surga, terangkat ke surga." Dan betul, ternyata Elisa bisa melihat Elia itu naik ke surga dengan kereta berapi. Maka kita mengatakan, saudara-saudara, jubahnya Elia itu jatuh. Ternyata urapannya Elia itu tersimpan di dalam jubahnya. Maka saudara-saudara, jubah itu dipungut oleh Elisa
Dan ketika Elisa hendak pulang kembali, maka di hadapan Elisa kan ada sungai Yordan yang terbentang. Maka dengan jubah itu dia memukul sungai Yordan sambil berkata, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka sungai itu pun terputus. Jadi berbeda ketika Elisa memukul sungai Yordan untuk memutuskannya, Elisa berteriak, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Sementara ketika murid-murid menyembuhkan orang sakit, murid-murid berkata, "Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi." Jadi Elisa tidak menggunakan nama Elia. Dalam nama Elia putuslah sungai Yordan, ya kan? Tetapi murid-murid dan setiap hamba Tuhan menggunakan nama Yesus. Berbeda enggak? Ini berbeda. Kenapa? Karena memang kuasa itu ada di dalam diri Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada satu saudara-saudara yang nabi, satu rasul yang namanya seringkali dipakai untuk mendoakan orang sakit. Namanya seringkali dipakai untuk mengusir setan-setan. Namanya sering dipakai untuk melenyapkan segala kelemahan. Saudara. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-9, di ayat yang ke-1. Kita akan memperhatikan ayat ini luar biasa bagaimana Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk melakukan setiap perbuatan-perbuatan ajaib. Lukas pasal 9 ayat yang ke-1, firman Tuhan berkata demikian. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Luar biasa. Di dalam diri Yesus itu sendiri ada kuasa. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, maka pekerjaan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan terus dilakukan oleh murid-murid sehingga semakin banyak orang yang percaya. Maka melihat itu para pemimpin Yahudi pun memanggil murid-murid Yesus dan mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah kalian melakukan itu?" Maka Petrus pun mengatakan, "Kami melakukan setiap tanda-tanda ajaib atas nama Tuhan Yesus." Ya, jadi Yesus memiliki kuasa itu sendiri. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia.